Semen Padang dibanjiri bobotoh seusai gilas Persija Jakarta. Kompak respons mencengangkan. Pelatih dan supporter Persija sampai ngamuk. Andre Rosiade, persilahkan laporkan ke Papa Ferry. Semen Padang menang dramatis atas Persija Jakarta di Stadion A. Agus Salim, Padang, Senin malam. Gol tunggal kemenangan Semen Padang tercipta di penghujung babak kedua berkat gol bunuh diri bek Persija Jakarta, Jordi Amat. Selain apes karena kalah dari gol bunuh diri, Persija Jakarta juga harus puas melihat dua pemain jangkarnya terkena kartu merah tak penting di laga kontra Semen Padang. Pengganti Van Basti Sousa, Vigo Dennis, harus puas diusir wasit karena 2 kali kartu kuning yang didapatnya. Vigo Dennis hanya bermain hingga menit ke-37 di dalam lapangan. Petaka semakin menjadi-jadi setelah Fabio Calonego kepergok menyikut Pedro Matos. VAR pun dilakukan wasit dan kartu merah pun langsung diberikan kepada gelandang jangkar Persija Jakarta tersebut di menit ke-96. Persija Jakarta semakin nahas di menit ke-100. Kerjasama apik Alano Brandon dan Maxwell Souza sejatinya sukses membuahkan gol berkelas. Umpan terobosan Alano Brandon yang sukses membuka ruang Maxwell Souza diteruskan dengan akselerasi skill individu top skor sementara Liga 1 tersebut. Dengan sekali cutback, Maxwell Souza mampu melesatkan sepakan keras kaki kanan ke sudut kiri jala Semen Padang. Nahas, sudah berselebrasi copot jersey hingga diganjar kartu kuning, VAR rugikan Persija Jakarta. Di mana gol Maxwell Souza dianulir setelah Alano Brandon sebelumnya dianggap lakukan sikutan ke Rui Rampa sebelum beri umpan ke top skor Persija Jakarta tersebut. Imbas kekalahan itu, Persija Jakarta gagal kembali merebut posisi kedua yang kemarin diambil Persib Bandung. Persija Jakarta tertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 29 poin dari 14 pertandingan. Margin 2 poin dari Persib Bandung di posisi kedua dan 5 poin dari Borneo FC di pucuk klasemen sementara. Selain itu, kekalahan tersebut juga buat poin Persija Jakarta didekati oleh Malut United yang hanya berjarak 1 angka. Di sisi lain, kemenangan Semen Padang tak cuma dirayakan oleh Spartaks. Ternyata, supporter Persib Bandung juga turut membanjiri unggahan hasil akhir laga Semen Padang, di mana bobotoh kompak beri respons hatur nuhun setelah Semen Padang sukses libas Persija Jakarta, yang buat Persib Bandung berhasil pertahankan posisi kedua klasemen sementara. Drama tidak sampai di situ. Pemilik klub Semen Padang Andre Rosiade beri pesan yang menggemparkan bagi supporter Indonesia terutama The Jakmania soal keputusan wasit di pertandingan tersebut. Andre Rosiade menuliskan pesan soal syukur kemenangan, namun yang menjadi sorotan adalah dia menulis pesan di komentar postingannya sendiri untuk The Jakmania dan manajemen Persija Jakarta bahwa jika ingin protes wasit, silakan ke PT LIB ke Papa Ferry. Lantas, postingan tersebut pun membeludak dengan berbagai respons dari supporter Persija, bobotoh dan lainnya. Sementara itu, Mauricio Souza sudah muak, tidak mau lagi berkomentar tentang wasit di laga Persija vs Semen Padang. Juru taktik asal Brasil itu lebih baik diam dan tidak mau bercerita. Semen Padang sukses meraih kemenangan atas Persija dengan skor 1-0. Pertandingan yang berakhir sampai menit ke-107 itu dipimpin oleh wasit Stephen Yubel Poli. Wasit asal Manado, Sulawesi Utara itu mengeluarkan 7 kartu kuning dan 2 kartu merah. Saya tidak mau lagi bicara tentang wasit. Sekarang saya sudah tidak mau lagi berkomentar tentang wasit. William Marsilio pamit dari Persib, singgung keputusan sepihak. Gelandang serang William Marsilio akhirnya angkat bicara setelah resmi tak lagi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Pemain asal Brasil itu menyampaikan pesan perpisahan, sekaligus menyinggung adanya keputusan sepihak di balik kepergiannya dari klub. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, William menegaskan rasa syukurnya pernah mengenakan jersey Persib. Dia menyebut membela Persib sebagai sebuah kehormatan besar yang akan selalu dibawanya sepanjang karir. William mengaku pergi dengan perasaan telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim. Dia bahkan merasa masih mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Persib dan bobotoh. Ucapan terima kasih juga disampaikan William kepada seluruh elemen klub, mulai dari rekan setim hingga jajaran staf yang bekerja di balik layar. Kecintaan William terhadap bobotoh juga tergambar jelas dalam pesan perpisahannya. Dia mengaku membawa setiap momen yang pernah dilalui bersama Persib. Namun di bagian akhir pernyataannya, William menegaskan bahwa kepergiannya bukan disebabkan oleh masalah sikap. Mantan pemain Arema klub itu menegaskan kepergiannya bukan karena masalah personal, melainkan akibat keputusan sepihak.
Sementara itu, manajer Persib, Umuh Mukhtar, 2 pemain mahal disebut akan gabung Persib. Umuh memastikan sudah ada pengganti untuk William Marsilio, namun ia enggan membocorkan nama tersebut. Umuh hanya memastikan Persib akan melakukan investasi besar untuk mendatangkan pemain baru saat jendela transfer dibuka. Umuh menambahkan, Persib masih bakal bertarung di babak 16 besar AFC Champions League 2. Tentu saja, Pak Glenn, Direktur Utama PT PBL, ingin meningkatkan kualitas tim. Ini bukan hanya mengangkat nama Persib, tetapi juga mengangkat nama Indonesia, ujar Umuh. Yang saya dengar seperti itu, mudah-mudahan terwujud. Akan ada lagi pemain yang mahal. Cukup 2 saja tapi yang hebat, sambungnya. Isi posisi Dermaklok adalah Eliano Reinders. Wah, saya gak ngerti ini pemain kok bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda dan mainnya bagus. Sedin penuh bahagia, 3 poin lengserkan Persija. Iya, Persib Bandung meraih kemenangan penting atas Bayangkara FC pada lanjutan Super League pekan ke-15 Minggu malam. Maung Bandung menang 2-0 lewat 2 gol yang dicetak Ramon Tanke. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui pertandingan berjalan tidak mudah sejak awal. Ia menilai Bayangkara FC tampil disiplin dan memiliki organisasi pertahanan yang cukup solid, sehingga menyulitkan timnya untuk menembus lini belakang lawan. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini akan jadi pertandingan yang sulit, karena Bayangkara adalah tim yang secara pertahanan cukup terorganisir dan bertahan dengan sangat baik, ujar Bojan seusai pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut tetap mengapresiasi performa anak asuhnya. Menurutnya Persib mampu mengontrol permainan dan menciptakan banyak peluang sepanjang laga. Secara keseluruhan, saya pikir kami bermain dengan baik dan menciptakan banyak peluang. Kami mencetak 2 gol dan seharusnya bisa menghasilkan gol lebih banyak, tambahnya. Bojan menegaskan bahwa kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menatap pertandingan selanjutnya. Namun, ia meminta timnya untuk tidak larut dalam euforia dan tetap menjaga fokus. Yang terpenting adalah 3 poin. Sekarang kami fokus ke laga berikutnya, tegas Bojan. Sementara itu, Eliano Reinders selalu tampil apik di berbagai posisi. Bojan Hodak dengan nada bercanda, mungkin dia bisa jadi kiper juga. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memuji performa pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Menurutnya, Eliano adalah sosok pemain yang multifungsi dan mampu tampil apik di berbagai posisi, kecuali stoper dan penjaga gawang. Mungkin dia bisa bermain sebagai penjaga gawang sekarang. Dia belum pernah mencobanya, tapi dia sedikit terlalu pendek untuk itu. Tapi dia bisa bermain di posisi yang lainnya, ujar Bojan. Bojan menambahkan, sosok Eliano di tengah lapangan memberikan fleksibilitas yang penting bagi tim. Kehadirannya memberikan banyak opsi strategis dalam menghadapi laga demi laga. Ketika kami mendatangkannya, dia bisa bermain di semua posisi kecuali stoper dan penjaga gawang, jelasnya. Penampilan konsisten dan versatilitas Eliano membuatnya menjadi salah satu transfer paling sukses Persib musim ini. Ia selalu memberikan kontribusi signifikan di setiap pertandingan yang dijalaninya. Di lain sisi, kembali dipercaya bermain, Alfreandra Dewangga hanya fokus membalas kepercayaan pelatih. Dewa tampil 90 menit full dan bermain sangat baik di sektor pertahanan kiri Pangeran Biru selama pertandingan berlangsung. Tak hanya berkontribusi dalam bertahan, mantan punggawa PSIS Semarang ini mampu membantu penyerangan dengan sangat baik dan memberikan umpan-umpan matang dari sisi kiri. Terkait kesempatan yang kembali ia dapatkan dari pelatih, Dewa, sapaan akrab Alfreandra Dewangga, hanya fokus membalas kepercayaan tim kepelatihan. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk tim dan memaksimalkan kepercayaan pelatih, kata Dewangga seusai laga di GBLA. Pemain yang pernah membela timnas Indonesia tersebut sebenarnya sempat terlibat satu insiden membahayakan yang sempat membuatnya terkapar di lapangan. Namun pemain berkaki kiri ini menyebutkan kondisinya baik-baik saja. Menurutnya kondisi demikian adalah hal biasa dalam sepak bola. Untuk kondisi saya, baik-baik saja, tidak ada cedera yang serius, normal dalam setiap pertandingan, tambah Dewangga. Sementara itu, Bojan puji Ramon yang sudah menemukan ketajamannya. Ramon yang kini mulai menunjukkan ketajaman di lini depan, pelatih berkepala pelontos tersebut mengaku siapapun yang mencetak gol, yang terpenting menang. Lihat, pada awal putaran pertama, Baros yang selalu mencetak gol, lalu Jung tetapi kemudian dia menderita cedera. Sekarang Ramon mulai mencetak gol. Bagi saya tidak peduli siapa yang menyumbangkan gol, yang terpenting kami bisa menang, katanya. Menurut Bojan, kepercayaan diri seorang striker akan meningkat setiap kali mencetak gol. Dia berharap Ramon bisa terus mencetak gol di setiap pertandingan.
Bojan menegaskan ketajaman Ramon yang mulai muncul bukan karena adanya ultimatum terkait akan adanya beberapa pemain yang dilepas, namun itu dikarenakan kualitas dan ritme permainan yang mulai ditunjukkan Ramon. Saya tidak pernah memberinya ultimatum, dia bermain dengan sangat baik dalam 4-5 pertandingan terakhir. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa menghasilkan gol sebelumnya. Sekarang dia sudah bisa mulai mampu mencetak gol dan bisa bermain menyerang dan bertahan, bebernya. Sementara itu, pelatih Bayangkara SC Paul Munster mengaku kecewa atas kekalahan ini. Dia menilai Persib bermain baik dan sulit dikalahkan. Meski memiliki beberapa peluang, tapi anak asuhnya tidak dapat menghasilkan gol. Ya, jelas kami kalah. Kami kecewa. Kita juga perlu mengakui kualitas dari Persib Bandung. Ini pertandingan yang sulit. Kita tahu itu akan sulit. Mereka tim yang lebih baik, itu jelas. Jadi kami berjuang sampai akhir. Kami terus berusaha. Kami memiliki beberapa peluang kecil. Beberapa peluang, tapi kami tidak mengeksekusinya, bebernya. Kemenangan ini membuat Persib Bandung menempati peringkat kedua klasemen sementara, menggeser Persija Jakarta dengan koleksi 31 poin dari 14 pertandingan. Sementara itu, Bayangkara FC harus puas dan turun ke posisi ke-9 dengan raihan 20 poin dari jumlah laga yang sama.